walaupun irsan secara tempat, tapi secara kebutuhan buah-buahan semuanya tercukupi. Lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia yang subur? Maka kata kita tadi barokah. Yang dikatakan barokah di sini an-nubuwah wa ziyadatul khair, tumbuh dan tambah kebaikannya. Tumbuh dan tambah. Jangan mungkin sebelum kita jatuh kita pas detik beberapa biji karena ada jagung kelapa, satu buah kelapa menjadi banyak buah kelapa. Itu namanya barokah. An-nubuwah wa ziyadah, tumbuh dan tambahkan kebaikannya. Maka kata kunci ini saya sebenarnya agak tinggi nih Pak. Karena bagaimana yang sulit itu sebagai momentum untuk refleksi dan perbaikan diri. Wah, ini berat loh, berat, ringan dibaca, berat untuk dilakukan. Coba kita buktikan ya. Wes, kita kembali dulu ke barokah. Barokah, Allah berfirman, lagi-lagi kalau Allah berfirman, tak kira ledek, pasti maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan suatu kaum, ya kaum bisa jadi kita, bisa jadi se-Indonesia, bisa jadi se-provinsi, bisa jadi se-kabupaten, bisa jadi se-RW, se-RT, serumah tangga kita. Apa katanya? Andai kata iman dan takwa, kata kunci iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, niscaya akan dibuka dari langit, pintu-pintu langit dan bumi, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahul azim. Tambah meyakinkan kalau keberkahan seperti itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, tapi ternyata apa? Iman dan takwa. Pun iman dan tadi pertama Pak, syukur ya, syukur. Nah, rezekinya biar tambah barokah, maka modalnya apa? Selain syukur, iman dan takwa. Kata kunci, iman dan takwa. Lalu apa hubungannya dengan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah diutus satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmat untuk alam semesta. Tak nampak manusia, hebat, tumbuh-tumbuhan, kafir, muslim, semua mendapat rahmatnya Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Dua, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Bagi kita yang mukmin, Kanjeng Nabi itu diutus adalah anugerah, nikmat bagi kita. Tiga, ini sesuai dengan tema tertingginya apa? Di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi suri tauladan, contoh. Tuh, ini kalau mau mencontohkan Kanjeng Nabi, lagi-lagi kembali kepada yang tadi. Sisi apa yang akan kita contoh? Kira-kira itu tuh, ini kan ibu-ibu, berarti yang mengganteng saya dengan Pak Anang sekarang. Pak Anang nggak usah kita ya, nggak usah bersaing ya. Alhamdulillah bisa kita sama-sama gantengnya. Cuma bedanya beliau sudah ada yang memiliki di sini, saya di sini kan sendiri. Punya saya di sana Bu, di sana. Boleh dikembangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang akan kita contoh dari Kanjeng Nabi? Berat. Ini level ya. Ini ibu-ibu jangankan mencontoh Kanjeng Nabi, coba contoh Siti Khadijah.
mau jadi seperti Haji bin Khotibah yang sepanjang hayatnya itu perjuangannya diserahkan, diperuntukkan untuk agama Islam, mendukung perjuangan suami. Ya Allah, luar biasa. Kekayaannya itu habis semua. Bahkan pakaian yang dikenakan itu terdapat 83 jahitan. 83 jahitan. Hartanya semuanya habis. Lalu ketika menjelang ajal, sebelum wafat, Siti Khadijah matur pada Nabi, ya Rasulullah, maafkan saya kalau saya masih belum bisa memaksimalkan diri untuk perjuangan agama Islam. Itu masih minta ridho suami. Padahal sudah semuanya untuk agama Islam. Bahkan detik-detik terakhir beliau memanggil Siti Fatimah karena tak bekal motor todus tangkulan dengan jenat. Apa katanya kepada Siti Fatimah? Sampaikan kepada ayahmu, saya malu kalau nanti beliau akan menyeberangi sungai, akan menyeberangi lautan untuk berdakwah, kok tidak ada jembatannya. Silakan gali kuburan saya, jadikan sebagai jembatan. Saya nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong saya meminta sendirian, mintakan saya surbannya beliau yang digunakan untuk jihad, senantiasa mendapatkan firman Allah oleh mereka, minta untuk menjadi kain kafan. Karena memang semuanya sudah habis. Kita terus terang kalau membaca kisah Siti Khadijah, nangis. Bagaimana memposisikan sebagai seorang istri terhadap perjuangan suami, terhadap perjuangan suami. Kadang-kadang banyak suami stres, maaf, banyak suami stres, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Suatu pekerjaan yang dilakukan Allah dan Rasulnya. Ini terakhir refleksinya biar kita punya oleh apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya yusalluna, berselawat kepada siapa? Ada nabi. Yusalluna ini kalau untuk anak yang belajar bahasa Arab, tarkibnya itu fi'il mudhari, al-hal wal mustaqbal. Kalau yang kita belajar bahasa Inggris di grammar itu adalah present continuous time. Present continuous time. Artinya apa? Pekerjaan ini terus berlanjut. Yusalluna, Allah dan malaikatnya terus senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mahal di mana? Mahalnya ini lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang merasa beriman kamu kepada Allah. Sallu alaihi, berselawatlah kamu juga kepadanya. Ini Allah dan Rasulnya. Iman, kembali kepada tadi yang pertama, iman dan takwa kunci keberkahan. Makanya kalau iman kita lemah, walaupun sudah kumpul dengan tim selawat dan lain sebagainya, mau berselawat tuh, ya, lisannya berat. Makanya saya katakan tadi ibadah itu sebenarnya ringan. Sing berat itu makin sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat, setengah menit. 5 menit? Udah sampai patas ekspres. Subuh 2 rakaat, berapa menit? Apalagi jadikan suratnya khusyuk dari Allah. Tak resah. Ringan. Yang berat itu apa? Gelem. 5 menit, katakanlah sholat standar 5 menit. Ngangkat ini 5 menit. Coba kita tahan 5 menit. Kepak tangannya. Ya, berarti lebih berat ngangkat ini daripada sholat. Karena sholat sendiri itu ringan. Yang berat apa? Makin. Makanya untuk sahabat sendiri, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan enak kalau ada di antara kita yang walaupun muslim mau bersahabat benar. Puasa, coba lihat puasa Ramadan. Perintah puasa itu
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata apa? Sudah dikondisikan oleh imam. Tidak ada teman-teman santri ya. Duduk kayak orang mikir apa? Neng. Tak ada kadang-kadang yang cek khususnya. Ada korelasi, ada hubungan yang signifikan dengan hasil dari kinerja kita. Mohon maaf, nyatain. Kita mungkin berpikir syafaat Nabi itu tidak di hari kiamat ya. Kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mohon maaf, syafaatnya akan Nabi sejak kita hidup itu sudah ada. Ayat ini Allah mengatakan dalam Al-Quran Subhanallahul Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab, tidak akan murka kepada suatu tempat di mana tempat tersebut dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faradi ya Rasul salamun alaik ya rafi'a